tersebut RT dan juga RW, dan juga mengundang jamaah masjid. Ini pun saya dapat informasi yang sama persis di Ketua Pengurus DMI Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Wonokromo, bahwasanya pembentukan maupun perubahan yayasan harus mengundang pemangku wilayah yang kita sebut RT dan juga RW, dan juga mengundang jamaah masjid ya. Kemarin saya sudah mendatangi juga, ada fotonya ini dari Bapak Ihya Ulumuddin ya. Beliau menyambut itu. Sedangkan kami sebagai kerohanian Islam RW 10, saya tidak pernah mendapatkan undangan dari pengurus Masjid Baitul Jabar untuk pembentukan maupun perubahan kepengurusan yayasan. Setelah saya konfirmasi ke RT yang ada di wilayah RW 10, juga tidak ada undangan untuk membahas hal tersebut, apalagi saya adalah seorang mutim di RW 10 dan juga imam sholat rawatib di Masjid Baitul Jabar. Berarti pembentukan maupun perubahan yayasan yang ada di Masjid Baitul Jabar yang baru ini dilakukan sepihak oleh pengurus Yayasan Masjid Baitul Jabar tanpa mengundang pengurus RT dan juga RW, dan juga tanpa sepengetahuan jamaah Masjid Baitul Jabar. Dengan begitu yayasan ini sudah menyalahi aturan yang ada di depan dan DMI. Sesuai dengan undangan RW malam ini, yaitu mediasi atau tabayun atau klarifikasi kepengurusan Yayasan Masjid Baitul Jabar, akan menghasilkan kesamaan pendapat dengan harapan saling menghargai dari masing-masing pihak tanpa mempertahankan pendapat masing-masing, sehingga tujuan untuk memakmurkan Masjid Baitul Jabar segera terwujud. Yang kedua, pertanyaan, apakah susunan pengurus yayasan sudah mengurus SK yang baru di notaris tahun 2024? Karena kami jumpai kepengurusan baru, tapi kok pakai akte notaris, baik tanggalnya maupun tahunnya memakai SK tahun 2013. Tolong diperjelas dan diklarifikasi, ini yang dimaksud pengurus ini pengurus yayasan atau pengurus ketakmiran masjid? Yayasan. Yayasan. Kalau sudah diurus, seharusnya bisa menunjukkan bukti SK notaris yang mana disebutkan dengan akte perubahan yang baru. Yang ketiga, ketika kami telusuri di notaris, yaitu Ibu Aryani tanggal 31 Januari tahun 2024, ternyata keterangan beliau bahwa keputusan Kemenhub diblokir karena ada konflik yang tidak bisa disebutkan. Walau ada akte notarisnya, artinya kepengurusan yayasan ini masih ada sengketa. Minta tolong Bu, nanti dijelaskan. Jadi kesimpulannya, dengan adanya perbedaan pendapat seperti ini dan yayasan yang masih belum diakui, maka kami bersama jamaah dan warga RW 10 Ngaki tadi, dan saya selaku kerohanian RW 10 menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan yang dipimpin Bapak Suwarno. Bapak Suwarno juga memasukkan orang-orang yang tidak berdomisili atau bertempat tinggal di Ngaki tadi dan Buka ke dalam kepengurusan Yayasan Masjid Baitul Jabar, seperti Bapak Arbani ya, sudah tinggal di Sidoarjo, kemudian Bapak Bunyamin
yang bertempat tinggal di Rungkut, kemudian Bapak Agus Satrio Widodo juga di Medokahayu. Ya. Dengan begitu Bapak Suwarno seolah-olah menganggap orang yang tadi dan kita tidak bisa mengurus Masjid Baitul Jabar. Jadi yayasan itu ada 3 organ, pembina, pengurus, dan pengawas. Jadi kalau Pak Harkani akan sebentar Pak. Bentar Pak, biar diteruskan. Saya membela Anda, cuma Nanti dulu Moderator sudah dilaksanakan dulu Pak. Jangan bicara dulu Pak. Nggak boleh dilanggar Pak. Mohon maaf, mohon maaf nggak apa-apa, langsung dilanjutkan terlebih dahulu. Ini kan dari pihak satu. Nanti untuk sanggan-sanggan nanti dari pihak satu. Oke ya. Dengan demikian kami mengulangi lagi menuntut agar dilakukan evaluasi dan penyegaran kembali secara terbuka dan transparan dengan melibatkan seluruh pemangku wilayah RT, RW, dan RW serta jamaah dan sesepuh masyarakat. Kemudian banyak permasalahan-permasalahan. Ya. Yang pertama, selama ini setiap kegiatan peringatan Hari Besar Islam tidak ada pertanggungjawabannya. Setiap kegiatan tidak ada Pertanggungjawabannya LPJ dengan penggunaan anggaran yang sangat besar. Ini kami dapat informasi dari Bapak Supriyono sebagai bendahara lama. Suatu misal PHBI yang dihadirkan yaitu pembicara Habib Lutfi, banyak warga yang kecewa, bahkan banyak tamu-tamu dari jauh yang berkata, masa seorang Habib mau ceramah agama dibawa ke Polda Jatim. Sebab informasi ini kami dapat dari panitia Hari Besar Islam. Habib berada di Polda Jatim. Begitu ungkapnya. Kedua, masalah zakat fitrah. Zakat H-2 sudah dibagikan ke warga sekitarnya dan masih banyak sisa beras itu. Lalu sisanya dibawa kemana? Bahkan 1 bulan masih ada beras yang diturunkan dari lantai 2. Ya. Sempat saya mengetahui dengan kepala mata saya sendiri. Ya. Yang ketiga, masalah Hari Raya Kurban. Sapi lembu yang belum disembelih tahun kemarin, kakinya itu sudah ada yang borong atau membeli. Itu bagaimana? Banyak kejadian yang janggal dan diketahui oleh jamaah secara langsung sebagai saksi mutlak. Ya, banyak komentar dari jamaah semua kepada saya. Karena saya kemarin belum masuk ke urusan, tapi saya tidak berani mengungkap. Alhamdulillah kemarin saya sudah dimasukkan, ternyata ya, kemarin sudah dibentuk takmir, belum dapat SK, ternyata kok ditarik lagi, dicabut lagi. Gimana itu? Tetapi panitia kurban tidak pernah ada teguran dari yayasan, seolah-olah pengurus yayasan Masjid Baitul Jabar menutup mata perihal tersebut. Mengingat sebentar lagi ada kegiatan zakat fitrah, maka kami memohon kepada RT-RT yang berada di wilayah tadi membentuk panitia zakat fitrah di Masjid Baitul Jabar, karena kami sudah tidak percaya lagi pembentukan panitia zakat fitrah, apalagi kepengurusnya seperti yang terjadi pada saat ini. Yang keempat, sebagai tambahan informasi
bahwasanya di Masjid Baitul Jabar kita niatnya yaitu lillahi ta'ala, ya. Ada istilah, ya, kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Sejatinya panjenengan itu sinten, nggih? Menyembah Allah. Atiku waha wa atiku rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kenapa kok masih melakukan kegiatan-kegiatan dan kejahatan? Sebagaimana, ya, di Masjid Baitul Jabar ada terbentuknya CV, yaitu CV Al-Jabar yang tidak diketahui oleh jamaah dengan anggaran 125 juta. Sedangkan yang membentuk CV Al-Jabar adalah sekarang duduk di pengurusan yayasan Masjid Baitul Jabar. Secara langsung saya sebutkan yang pertama Bapak Suwarno, kemudian Agus Setio Widodo, Zainul Ulum, Mas Udi, dan Bapak Supriyono. Sumber informasi ini dari Ketua Pembina Yayasan Masjid Baitul Jabar, yaitu Bapak Harbani, dan anggota Pembina Yayasan, yaitu Bapak Fures. Menurut informasi dari beliau juga mengatakan bahwa dikembalikan 100 juta. Apa tidak tahu, buktinya tidak tahu. Pertanyaan dari kami, apa dasar pembentukan CV Al-Jabar? Yang kedua, bidang apa yang dikelola oleh CV Al-Jabar? Sebab di sini dananya kok sangat besar sekali. Tanggal berapa pencairan uang dari Yayasan Masjid Baitul Jabar ke pengurus CV Al-Jabar? 125 juta. Siapa yang menyetujui uang 125 juta untuk mencairkan ke CV Al-Jabar? Siapa yang menyetujui terbentuknya CV Al-Jabar? Dan untuk apa pendiri CV Al-Jabar? Dan juga apa manfaatnya bagi jamaah? Kemudian yang keenam, kapan pengembalian uang 100 juta tersebut? Kemudian atas dasar apa uang yang 100 juta itu kok dikembalikan? Dan pengembalian uang tersebut dalam bentuk apa? Ini kalau dijawab silakan, kalau tidak dijawab tidak apa-apa. Paling tidak semua pemangku wilayah yang berada di RW 10 Ngaterjati dan di sebuah kampung sudah tahu kondisinya Masjid Baitul Jabar pada saat ini. Yang terakhir, masalah pembelian rumah di belakang masjid. Pengurus telah mengumumkan bahwa pembelian rumah belakang akad awalnya adalah untuk perluasan masjid, sudah diumumkan pada Jumatan. Namun yang terjadi adalah dikontrakkan untuk rumah tangga yang sebelumnya sempat didirikan rumah Qur'ani dan kantor, bahkan ada plakat di depan gang. Ini kantor apa? Pertanyaan kami, bagaimana status yang dikatakan kantor ternyata kok dipakai untuk rumah tangga? Jadi itu tadi dari saya, monggo disimpulkan. Terima kasih seperti yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pihak dua tadi mencatat nggak, Pak? Waduh, harusnya ya. Jadi mohon maaf, nggak apa-apa. Jadi mohon nanti ya, ada beberapa poin tadi yang harus dijelaskan terlebih dahulu, ya. Tapi mohon maaf dari pihak satu. Tadi kan bentuknya adalah justifikasi. Ngejas itu dalam artian memberikan
praduga. Di dalam memberikan praduga itu, apakah dari pihak satu ada bukti, ada saksi? Kira-kira? Ada Pak? Contoh, ini biar kita nggak salah ya, jadi bicara biar tidak praduga terlebih dahulu. Di dalam memberikan praduga itu harus kan ada yang namanya kita punya bukti, ada saksi. Contoh, yang satu tadi yang namanya korban. Apabila ditanya biar bisa memberikan bukti atas praduga tersebut. Ya, ada? Ada Pak? Ya, ada orangnya tapi nggak di sini. Tuh. Dan kebetulan ikut permas. Dan kebetulan juga dulunya ikut panitia. Bentuknya apa Pak? Omongan? Langsung omongan ke saya. Bentuknya omongan? Omongan langsung. Oke, clear. Berarti ini belum bisa saya simpulkan. Sekarang saya minta tanggapan dari ini cuma satu ya? Iya. Ben masuk cu, kan nggak bisa. Ben saya ngomong langsung. Berarti ini saya minta tanggapan dari pihak dua. Ada beberapa poin tadi. Tolong nanti nggak apa-apa, musyawarah pengurus jamaah ataupun yayasan legalitasnya itu sampai di mana? Legalitasnya yayasan. Kedua, masalah pembentukan yayasan. Pembentukan yayasan itu didasarkan dari dasar apa? Mohon maaf, ini adalah terbentuknya seperti ini karena sebelumnya adalah Pak Mukhtar, betul nggak? Kalau nggak salah Pak ya. Setelah itu baru Bapak Suwarno, terus ada seperti ini. Jadi dasar pembentukannya seperti apa? Nanti mohon dijelaskan korum atau enggak waktu pemilihan tersebut, penyelesaian tersebut. Monggo. Ini saya sampaikan. Yang ketiga yaitu masalah bernotaris atau tidak. Ya, tadi setiap kegiatan pertanggungan jawaban setiap kegiatan itu ada pertanggung jawabannya atau enggak. Masalah zakat korban tadi yang kaki kepala sudah itu tolong nanti diklarifikasi. Pembentukan CV Al-Jabar, fungsi tupoksinya seperti apa dan fungsi utamanya sebagai apa, manfaatnya buat apa. Itu mungkin yang terakhir yaitu masalah rumah yang ada di belakangnya masjid. Menurut fungsi dan seperti apa mohon nanti diperjelaskan. Dari pihak dua, siapa monggo yang mau bicara? Bapak Warno atau monggo. Nanti jangan rebutan ya Pak ya, satu-satu monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua RW dan jajarannya, juga Pak Jajar dan seluruhnya. Yang pertama kita berkahwin bahwasanya kita diberi sehat sehingga kita bertemu di sini ya, memenuhi undangan Bu RW dalam rangka baik, kita langsung